Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Saya percaya bulan ini akan menjadi November berkat, November berdoa, November berjuang, November bersyukur, dan November bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dan saya percaya di awal bulan ini kita akan memulai setiap harinya dengan kita merenungkan firman Tuhan dan berjalan seturut petunjuk-petunjuk Tuhan. Siapa yang minggu lalu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya, Pastor Stefanus, bahwa segala sesuatu harus diuji. Bahkan ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan pun tetap saja harus diuji. Amin. Kadangkala apa yang kita pikir sudah baik, sudah melakukan kehendak Tuhan, kita lupa tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Dia dan menjadi sempurna. Amin. Dan di awal bulan ini saya mau mengajak kita kembali mengingat bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Tuhan juga mau mengurapi kita. Amin. Kalau Tuhan urapi kita, pasti ada tujuan yang mulia. Percaya nggak Bapak Ibu? Setiap kali pengurapan itu datang, itu dimaksudkan untuk tujuan yang mulia yang Tuhan mau kerjakan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menunjukkan seberapa rohani kita. Nggak penting itu, nggak penting validasi itu. Yang penting adalah bagaimana kita berfungsi seperti yang dimaksudkan Tuhan di dalam pengurapannya. Ya, banyak orang datang berbondong-bondong ibadah pengurapan tapi nggak ngerti apa maksud pengurapan itu untuk hidupnya. Hanya sekedar datang dan minta diberkati pengurapan. Saudara harus mengerti dari sejak perjanjian lama, pengurapan itu selalu dicurahkan oleh orang-orang kepada orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Amin. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk supaya kelihatannya rohani, bukan. Ya. Dan dari sejak perjanjian lama, Tuhan bukan saja mengurapi orang-orang khusus saja, tapi juga mengurapi orang-orang yang memang mau dipakai Tuhan, bahkan orang biasa. Ada amin enggak, Saudara? Ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah diurapi untuk melayani. Kalau saudara percaya saudara diurapi untuk melayani, angkat tangan saudara. Saudara percaya saudara diurapi untuk melayani? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk melayani. Karena memang Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita juga anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Silakan dibuka ayatnya. Tidak ada? Tidak ada dibuatkan? Baik. Kita lihat Keluaran 31. Judulnya Bezalil dan Aholiab ditunjuk. Saya baca dengan cepat. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Allah, ya, Roh Yahweh, ya, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian.
Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Enggak cuma satu perikop ini, diulangin lagi di pasal yang ke-35. Berarti penting enggak ini? Sesuatu yang penting enggak saudaraku kalau sampai diulangin lagi? Siapa itu Bezalel? Siapa itu Aholiab? Dikatakan begini, di Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk, sekali lagi apa? Menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, roh Elohim, roh Yahweh itu sendiri dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan, perhatikan, menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahizamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Jadi keahlian yang diberikan Tuhan, talenta itu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk diajarkan. Ya, saya sangat keras sama Yobel. Kau punya talenta, kau punya itu bukan hanya untuk dirimu. Ajar adik-adikmu itu. Sampai mereka bisa juga melakukan seperti yang kau lakukan. Amin. Ya. Lalu dibilang apa? Ia telah memenuhi mereka dengan apa? Keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan merintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci, dia tidak memilih imam atau nabi untuk membangunnya, melainkan 2 orang biasa. 2 orang biasa. Namanya Bezalel dan Aholiab. Mereka bukan pemimpin rohani, bukan nabi, bukan raja, tetapi apa? Pengrajin. Namun Tuhan mengurapi mereka dengan rohnya yang kudus. Disinilah pentingnya Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Menunjukkan bahwa pengurapan tidak terbatas pada mimbar dan juga pekerjaan, tetapi juga dalam pekerjaan tangan dan keterampilan. Saudara percaya nggak apa yang kau kerjakan sehari-hari dalam pekerjaanmu itu juga butuh pengurapan Tuhan? Saudara percaya nggak apapun yang kau kerjakan
dengan tangan yang diurapi akan jadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Jadi jangan pernah lalai untuk meminta setiap hari, Tuhan urapi tanganku, urapi pikiranku, urapi Tuhan hatiku untuk mengerjakan hal-hal yang aku kerjakan sehari-hari. Tampaknya sepertinya biasa bagiku dan bagi orang-orang di sekelilingku. Tapi aku percaya ketika Roh-Mu bekerja, ada sesuatu yang berbeda. Amin. Bagian pertama, siapakah Bezalel dan Aholiab? Bezalel dalam artian bahasa Ibrani, nama Bezalel itu artinya dalam naungan Elohim atau di bawah lindungan Elohim. Asal dia dari suku Yehuda. Ayahnya itu Uri. Dia itu cucunya Hur. Siapa Hur itu? Yang menolong Musa mengangkat tangan di peperangan melawan Amalek. Kalau saudara baca Keluaran 17, saudara tahu cerita itu. Ia menjadi pemimpin utama dalam pembuatan kemah suci. Bezalel. Tabut perjanjian, meja roti sajian dan kandil emas. Saudara baca aja Keluaran 37, 38. Aholiab itu nama Ibrani yang artinya kemah Bapakku. Atau Bapa adalah kemahku. Asalnya dari suku Dan. Dia dari suku Dan. Ia menjadi pembantu utama Bezalel dalam pekerjaan seni, tenun, khususnya dalam pakaian imam dan perabotan. Tukang jahit dia nih. Halo. Bahasa kerennya tailor. Bukan tailor. Keluaran 31 ayat 2 sampai 6 jelas sekali. Lihat, kata Tuhan, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Tuhan, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Keahlian, pengertian, pengetahuan. Keren ya? Keren gak Bapak? Bapak Ibu keren gak? Keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat apa? Berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Dan aku telah memberikan kepadanya Aholiab bin Ahizamak dari suku Dan, dan juga telah kuberikan keahlian kepada semua orang yang ahli. Jadi bukan hanya 2 orang ini aja, ada orang-orang lain yang terlibat. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Tapi 2 orang ini yang menjadi pemimpin. Ya. Bagian yang kedua, mengapa mereka diurapi Tuhan? Kenapa Tuhan mengurapi mereka dengan sangat luar biasa? Yang pertama, catat baik-baik. Karena mereka dipilih untuk tujuan ilahi. Tuhan memanggil mereka bukan karena bakat alami semata, bukan hanya talentanya semata, tetapi karena ada tujuan sorgawi di balik keterampilan mereka, yaitu pembangunan kemah suci. Adalah simbol kehadiran Allah di tengah umatnya.
Jadi ada tujuan ilahi. Bilang sama sebelahmu, apapun keahlianmu, ada tujuan ilahi di dalamnya. Amin. Cari tahu dari Tuhan. Bukan hanya untuk supaya engkau jadi keren, supaya engkau dapat penghasilan yang besar, supaya engkau diundang oleh banyak orang. Bukan. Ada tujuan ilahi di dalamnya. Dan saya percaya kalau Tuhan pilih, Tuhan tidak pilih sembarang orang, apalagi milih tukang, nggak sembarangan dia. Ini kan tukang semua ini. Betul nggak? Pak Anes kalau bangun sesuatu, rumah atau gudang atau apa, Pak Basing baik tukang di pinggir jalan dipanggil. Enggak lah. Pak Parlin juga kan? Nggak mungkin sembarangan kita panggil. Kita mau tahu betul dia tuh betul-betul ahli nggak? Apalagi Tuhan. Saudara percaya nggak kalau Tuhan yang pilih, Tuhan nggak pernah salah pilih? Percaya nggak kalau Tuhan sudah pilih engkau, Tuhan nggak pernah salah pilih? Ada maksud, ada kandungan di dalam kehidupanmu untuk tujuan ilahi. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memilih tukang, ini orang-orang yang memang hatinya terbuka untuk dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan untuk semua orang enggak? Betul enggak? Tuhan karuniakan enggak? Iya, tapi siapa yang membuka hatinya, orang-orang itulah yang menerima kuasa itu, menerima pengurapan itu. Kalau enggak mau terima, itu kan karunia Allah. Betul enggak? Diberikan kepada semua orang. Sama kalau saya belikan air minum ini. Air minum ini akan berguna bagi Ibu Irma. Saya kasih sama dia. Cuma-cuma. Tapi kalau dia nggak terima, ada gunanya ini? Nggak ada. Sama, Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua orang. Tapi kalau nggak mau terima, Tuhan nggak pernah paksa. Tuhan tahu orang yang hatinya betul-betul terbuka. Bilang sama sebelahmu, Tuhan tahu hatimu. Kalau kau berpikir, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan, oh itu untuk Pak Aming, untuk aku enggak lah. Oh itu untuk Pak Anes, kalau aku nggak mungkin ngalamin itu. Enggak, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan melihat hati. Siapapun yang membuka dirinya untuk dipenuhi oleh Tuhan, orang itu akan mengalaminya. Ingat orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda? Jangan sampai kita jadi seperti orang lumpuh 38 tahun itu. Setiap hari menyaksikan mujizat Tuhan. Setiap hari melihat orang disembuhkan di kolam itu. Ataupun kapanpun air itu bergoyang, orang disembuhkan. Tapi dia sendiri tidak ngalamin itu. Untung saja Tuhan kita itu penuh kasih karunia. Orang yang selama ini mungkin sudah berpikir, itu untuk orang lain, bukan untuk aku. Tuhan datang dalam hidupnya. Siapa yang mau Tuhan betul-betul mau pakai engkau? Kau jangan cuma lihat orang lain dipakai Tuhan. Kau jangan cuma lihat orang lain diurapi Tuhan. Kau jangan cuma lihat orang lain mengalami mujizat Tuhan. Kau sendiri sebenarnya ingin mengalaminya. Izinkan hatimu dibuka, terbuka untuk Tuhan datang dalam hidupmu. Kita mengenal Tuhan jangan sampai sebatas pengetahuan. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu,
Mereka dipilih dengan tujuan ilahi. Keluaran 36 ayat 2 tadi kan jelas sekali. Saudara nanti baca, kita baca ya. Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Yang hatinya rela untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau saudara rela dipakai Tuhan, saudara rela hatimu dikuasai oleh Tuhan, Tuhan akan pakai engkau. Tuhan tidak pernah pandang siapapun. Bahkan orang yang paling hina, orang yang gak dianggap sekalipun oleh dunia ini, Tuhan pilih. 1 Korintus 1 ayat 27-28 jelas sekali, 4 kali katakan, dipilih Tuhan, dipilih Tuhan, dipilih Tuhan. Apa yang lemah dipilih Tuhan, apa yang bodoh dipilih Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang apa yang menjadi kelemahanmu. Kalau kau mau, kau terbuka hatimu untuk pekerjaannya, Tuhan akan pakai. Jadi prinsipnya Tuhan mengurapi orang yang memiliki hati yang rela. Katakan hati yang rela. Bukan hanya orang yang punya kemampuan. Saudara, kalau saudara merasa diri mampu dan tapi saudara nggak rela dipakai kemampuanmu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan nggak akan pakai. Enggak. Kau harus rela, kau harus serahkan kemampuan itu untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, karena mereka itu dipenuhi dengan roh Tuhan. Kata Ibrani untuk dipenuhi itu namanya mileti. Dalam Keluaran 31 ayat 3 berarti dipenuhi secara total dan dilengkapi sepenuhnya. Mereka bukan hanya memberikan bakat alaminya, tetapi juga mereka itu hikmat ilahi, pengertian rohani, pengetahuan ilahi untuk pekerjaan yang kudus. Jelas sekali pernyataannya, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara nanti baca sendiri, Yesaya 11 ayat 2. Di situ disebutkan ada manifestasi, 7 manifestasi roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Semua dicurahkan oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir roh Tuhan hanya dicurahkan bagi orang yang mau menginjili, berkhotbah. Bukan. Roh Tuhan juga menolong kita waktu kita bekerja, dan kita akan bekerja dengan keunggulan. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam bisnis, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan profesi kita. Tuhan rindu mengurapi kita supaya kita unggul, saudaraku. Amin. Dunia mencoba untuk segala cara untuk membuat generasi unggul. Tapi saya percaya hanya orang-orang yang diurapi Tuhan yang akan jadi unggul. Sudah dibuktikan, Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka hidup takut sama Tuhan, hidup tidak menajiskan diri, tidak makan persembahan, makan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, bahkan dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak ada unsur darah, karena orang zaman dulu itu dipersembahkan kepada penyembahan berhala. Mereka nggak makan, mereka cuma makan sayur-sayuran dan makanan-makanan yang halal bagi mereka. Dan terbukti setelah beberapa saat mereka 10 kali lebih cerdas. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya Roh Kudus akan menolong engkau dalam segala aspek. Bukan hanya pelayanan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, apapun itu. Apapun yang membutuhkan keahlian, Tuhan urapi engkau. Percayalah. Ya. Dan yang ketiga,
Karena mereka bekerja sama dalam kesatuan. Amin. Mereka bekerja sama dalam kesatuan. Tuhan tidak mengurapi satu orang saja, tetapi Tuhan mengurapi dua orang dari suku yang berbeda. Amin. Yang satu itu suku Yehuda, itu suku raja, dan yang satu itu suku Dan, itu suku kecil di utara. Ini melambangkan apa? Persatuan dalam tubuh Kristus. Yang besar, yang kecil, yang terhormat dan yang sederhana, semua bekerja bersama membangun kemah kehadiran Tuhan. Jadi jangan pernah merasa engkau paling berkontribusi di rumah Tuhan. Bahkan yang paling kecil pun, kau juga berkontribusi untuk kemuliaan Tuhan. Semua butuh kerjasama. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Ya, Tuhan mau pakai semua. Katakan, Tuhan mau pakai semua. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 jelas sekali mengatakan ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai pekerjaan, tetapi Allah yang sama yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Seorang hamba Tuhan, Matthew Henry, mengatakan gini, God filled them with His Spirit not only to make them skillful, but also to make them spiritual, that their art might be sanctified and their work acceptable. Artinya Tuhan memenuhi mereka dengan rohnya, bukan hanya untuk menjadikan mereka terampil, tetapi juga menjadikan mereka rohani, agar seni mereka disucikan dan pekerjaan mereka berkenan kepadanya. Amin. Saudara percaya enggak? Setiap pekerjaan tanganmu yang diurapi Tuhan, itu dikuduskan Tuhan, dan tujuannya supaya berkenan dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kau kerjakannya tidak sembarangan, kau kerjakan dengan tidak sembrono, tidak anggap enteng. Kau mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Itu tujuannya ketika kita diurapi. Bukan untuk gaya-gayaan. Jadi prinsipnya Tuhan itu memuliakan kesatuan dalam keberagaman karunia. Bezalel dan Aholiab bekerja bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk kehadiran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat Tuhan. Pastikan pekerjaan kita tujuannya untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jelas sekali Matius 5 ayat 16, biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu kan kata Tuhan. Supaya orang lihat kemuliaan Tuhan, bukan lihat kemampuan, kepacaanmu, kehebatanmu, bukan. Gak ada artinya kita ini. Kita ini cuma sekedar alat di tangan Tuhan. Debu yang diberikan kasih karunia untuk melayani. Tujuannya tuh untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa pelajaran rohani bagi gereja masa kini? Apa pelajaran rohaninya untuk kita? Cerita tentang Bezalel dan Aholiab ini. Ya, ada 3 hal juga kita harus belajar ya secara rohani untuk gereja masa kini. Yang pertama, Tuhan mengurapi juga para pekerja profesional. Amin. Wah, nggak ada yang bilang amin nih pekerja profesional nih. Orang-orang marketplace. Saudara harus percaya Roh Kudus itu bekerja juga di luar mimbar. Pada tangan pengrajin, guru, dokter, desainer, teknisi, seniman, apapun pekerjaan saudara.
Tidak ada pekerjaan sekuler yang dibilang sekuler bila dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada kata sekuler kalau itu untuk Tuhan. Amin. Jelas sekali surat Kolose 3 itu jelas sekali Rasul Paulus mengatakan di ayat 23 24 itu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti tidak ada pekerjaan yang kau lakukan untuk Tuhan itu sekuler. Itu dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisahkan. Itu satu kesatuan. Pekerjaanmu adalah ibadahmu juga sama Tuhan. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelajaran yang kedua kita perlu cermati adalah pengurapan membawa hikmat praktis dalam kehidupan kita. Jelas sekali tadi kita baca, Bezalel dan Aholiab menunjukkan hikmat sorgawi, menghasilkan keterampilan sorgawi. Ya, keterampilan duniawinya unggul, saudaraku. Amin. Karena hikmatnya itu dari sorga. Betul tidak? Ingat enggak, pertama kali Raja Salomo waktu diangkat jadi raja, perkara apa yang datang? Dua orang pelacur, ya kan, memperebutkan satu anak. Dua orang ibu itu, betul? Mana yang jadi ibunya? Itu butuh hikmat dari sorga. Kelihatannya mengerikan ya. Jawaban Salomo, betul nggak? Kan saling mengklaim, betul nggak? Salomo bilang apa? Ambil pedang, belah aja itu, bagi dua. Tapi tiba-tiba satu orang bilang, enggak, biarkanlah raja, dia hidup. Aku rela dibawa sama perempuan itu. Dan Salomo langsung tahu yang mana ibunya. Dan saudara tahu, saya yakin seluruh pekerja, orang-orang yang ada di istana pada saat itu, habis melihat itu mereka bilang, puji Tuhan, kita punya raja nih hebat nian, bijaksana nian nih. Tadilah deg-degan aku pas dia suruh ngambil pedang tadi. Betul nggak? Saudara bisa bayangkan nggak? Bayangkan nggak cerita itu? Bayangkan nggak pengawalnya itu waktu disuruh ambil pedang? Nah, raja kita gila ini, raja kita nih. Mada bayi ini nak dibelah dua. Tapi itulah hikmat dari Tuhan. Karena dia minta cuman itu kan dari Tuhan. Waktu dia naik jadi raja, dia minta kekayaan, kejayaan, nyawa musuhnya. Tidak. Cuman hikmat, pengertian untuk mengembalakan, untuk memimpin umatmu yang besar ini. Siapa yang percaya ketika kau minta roh Tuhan, roh hikmat, roh wahyu, itu kan doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Amin. Maka Tuhan akan berikan segala pengurapan yang kau butuhkan untuk apapun yang kau kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagaimana Bezalel dan Aholiab, mereka diurapi, pengurapan mereka pengurapan yang sejati, bukan hanya untuk menunjukkan karisma rohani, tetapi juga untuk kompetensi ilahi, sesuai dengan tujuan dan talenta mereka. Amsal 22 ayat 9 katakan apa? Mari kita baca sama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Siapa yang suatu saat saudara percaya dengan keahlianmu,
kepacaanmu, kata orang Lembang. Kau akan berdiri di depan orang-orang besar dan memberi nasihat kepada mereka, memberi paparan kepada mereka, memberitahukan apa yang seharusnya dikerjakan di negeri ini. Saudara percaya? Lihat orang sebelahmu, jangan anggap kecil dirimu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan anggap kecil dirimu. Bezalel itu cuma tukang jahit dari suku Dan, suku kecil di utara, tapi Tuhan urapi. Amin. Dan yang terakhir, setiap karunia adalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak semua kita dipanggil, tidak semua dipanggil menjadi Musa, jadi hambanya. Tetapi semua dipanggil untuk bagiannya masing-masing. Tanpa Bezalel dan Aholiab, kemah suci mungkin tidak akan pernah berdiri. Tanpa kebersamaan kita, apa yang kita rindukan, akan ada gereja kita yang kita bangun sendiri, mungkin itu tidak akan berdiri kalau yang kerja cuman Pak Parlin, Pak Gary, dan cuma Ulin. Kita semua harus bersama-sama pakai semua kekuatan, talenta kita untuk membangun apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati jemaat ini. Jiwa-jiwa di luar sana mungkin tidak akan pernah diselamatkan kalau yang cuma bekerja para pemimpin saja, cuma berapa orang segelintir ini. Tapi kalau semua mengerjakannya, memberitakan kabar baik, memakai setiap talentanya, memakai pekerjaannya untuk menjadi Injil yang terbuka, menceritakan kasih Tuhan dimanapun kau berada, di kampus, di sekolah, ya, entah engkau guru, entah engkau pekerja, entah engkau sedang berbisnis, pakai semua kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Saya percaya tidak ada orang-orang yang terlewatkan untuk diselamatkan. Selalu saja setiap hari ada divine appointment, pertemuan-pertemuan ilahi yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Ada saja. Tanpa pelayan-pelayan yang tidak kelihatan, kemuliaan Tuhan tidak akan dinyatakan secara penuh. Kita baca tadi, bukan hanya Bezalel dan Aholiab, ada juga banyak orang yang diurapi. Mereka tidak disebut, tidak kelihatan. Nggak mungkin ngerjakan kemah itu hanya 2 orang itu. Akan ada ratusan, mungkin ribuan orang. Karena kan buat perkakasnya banyak sekali itu. Saudara baca aja tuh kitab Keluaran, banyak sekali. Dari setiap suku itu ada bagiannya orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan kemah itu. Ngerjakan apa-apa itu khusus semua. Suku ini ngerjakan ini, suku ini ngerjakan ini. Enggak sembarangan. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali kalau di Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan di Efesus 4 ayat 11 dan 12, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya simpulkan di sini, Bezalel dan Aholiab itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang untuk tugas ilahi sesuai karunia-Nya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Roh Tuhan memperlengkapi kita bukan hanya untuk berkhotbah, bukan hanya untuk main musik, bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi berkarya di dalam segala pekerjaan kita. Amin. Dan karyanya itu untuk kemuliaan Tuhan, itu aja. Kesatuan dan ketaatan membuka jalan bagi kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika kemah suci ini terbangun,
selesai, Tuhan turun di dalam kemuliaan. Saya percaya saat ini pun gereja bukan berbicara tempat, gereja berbicara setiap kita membangun diri kita, pekerjaan kita, pelayanan kita untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Baik di tempat kita beribadah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan. John Calvin menulis gini, all gift, whether of mind or hand, are from the Spirit of God. Therefore, let none boast as if he had not received them. Segala karunia, baik yang berasal dari pikiran maupun dari tangan, adalah berasal dari Roh Tuhan. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan diri seolah-olah ia tidak menerimanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Bezalel dan Aholiab, marilah kita bekerja dengan hati yang rela. Keterampilan kita yang diurapi Tuhan, kita bawa di dalam kesatuan yang kudus, agar kemah hadirat Allah dibangun kembali di gerejanya di akhir zaman ini. Bukankah kisah para rasul mengatakan di akhir zaman ini Tuhan akan membangun kemah Daud, di mana puji-pujian, penyembahan, tidak ada yang bisa membatasinya, tidak ada tembok. Semua orang bisa menikmati, semua orang bisa menari-nari di hadapan Tuhan. Semua orang bisa menikmati kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Hari-hari ini kita tidak sedang membangun satu bangunan gedung mati saja. Kita sedang membangun kesatuan tubuh Kristus. Mari kita jadikan diri kita batu-batu hidup yang dipenuhi Roh Allah dan siap dipakai oleh Dia. Saya percaya kalau ini terjadi, tidak ada satupun yang merasa dirinya paling berkontribusi di gereja Tuhan. Semua orang ada bagiannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup semua Alkitab kita.